belum tahu gara-gara What are the ways that can be taken to overcome this? sekarang emang bener-bener panas banget ya sih. Buat manusia yang gak jelas. Kita kan manusia. Iya sih. Gara-gara kamu nih naik motor pagi-pagi ya ngeluarin CO2 banyak tuh. Itu menyebabkan pemanasan global, tahu nggak sih? Padahal kamu juga naik motor loh. Wah, Kita kan emang perlu motor itu kan. Gimana ya cara penanggulangannya menurut kamu? ya saya ngambil motornya sih. Tanya Ding aja. dong, teksnya. Kalian ada yang tahu? Bagaimana cara penanggulangannya? Eits, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Okay, she gone every single night. And I don't mind pushing you right. Tadi kan kalian sudah melihat nih mengenai video drama yang telah kita tayangkan mengenai materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang pemanasan global. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum apa itu arti dari pemanasan global? Menurut Gramedia.com, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Faktanya, para ilmuwan kini tengah cemas mengamati pola cuaca di kutub utara. Wilayah Siberia diketahui suhu kota Verkhoyansk, salah satu kota di Siberia, terdeteksi di angka 38 derajat Celcius pada Sabtu 20 Juni 2020. Tinggi banget ya. Suhu ini menjadi suhu tertinggi sepanjang masa dalam sejarah suhu sepanjang daerah Arktik. Verkhoyansk adalah kota yang memiliki rentang suhu paling ekstrim di bumi, di mana titik terbawah musim dingin mencapai rata-rata minus 49 derajat Celcius. Kalian tahu nggak sih apa penyebab dari pemanasan global? Jadi penyebabnya yaitu Antaranya ada penyebab pemanasan global oleh manusia seperti penggunaan listrik berlebihan. Tahukah kalian penggunaan listrik berlebihan ini menjadi angka penyumbang terbesar penyebab pemanasan global oleh tangan manusia? Bagaimana tidak, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari aliran listrik. Contoh penyebab pemanasan global yang kedua adalah penggunaan bahan fosil. Hal ini berkaitan dengan penggunaan transportasi dan perjalanan. Dalam aktivitas sehari-hari, sebagian besar manusia sudah terbiasa menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil. Namun, tahukah kalian saat bahan bakar fosil memberikan suplai energi, mesin nantinya akan melepaskan karbon dan polutan yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi suatu permasalahan dan turut menjadi penyebab pemanasan global. Contoh penyebab pemanasan global yang ketiga adalah penggunaan plastik yang berlebihan. Tak bisa dipungkiri, masih banyak manusia yang menggunakan plastik terus-menerus secara berlebihan. Seperti diketahui, plastik sendiri merupakan sebuah bahan yang sangat sulit terurai secara alami oleh alam. Pada proses penguraian plastik, nantinya akan mengeluarkan gas metana dan etilena khususnya saat terkena sinar matahari secara langsung. Gas metana inilah yang akan memberikan dampak kerusakan pada lapisan ozon. Nah, itulah tadi beberapa penyebab pemanasan global yang telah disebutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya kita bakal mengetahui gas-gas apa sih yang menyebabkan pemanasan global tersebut. Gas yang menyebabkan pemanasan global adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca terdiri dari beberapa contoh. Yang pertama ada karbon dioksida, yang kedua ada metana, yang ketiga ada karbon monoksida, yang keempat ada dinitrogen oksida, dan yang kelima ada CFC. Yang pertama tadi ada gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksida berasal dari asap pabrik, berasal dari pembakaran sampah, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut dapat merusak lapisan ozon. Apabila lapisan ozon telah rusak, radiasi sinar ultraviolet matahari langsung sampai ke bumi. Dan itu sangatlah berdampak buruk bagi makhluk hidup yang tinggal di bumi. Selanjutnya, ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Dampak terjadinya pemanasan global. Kita tahu bahwa bumi merupakan tempat hidup manusia.
dan matahari sebagai salah satu sumber energi kehidupan. Bumi adalah milik kita semua. Konsekuensinya, kita wajib mendayagunakan secara bijak agar kelestarian lingkungan dapat dijamin demi kelangsungan hidup manusia. Kenyataannya, sekarang sebagian dari kita telah memanfaatkan bumi dan sehingga secara bebas dan tak terbatas, dan telah berakibat pada perubahan lingkungan menuju kerusakan dunia yang berkelanjutan. Salah satunya telah kita rasakan terjadi dampak pemanasan global dengan segala dampak negatif yang diakibatkan. Di antara dampak-dampaknya itu, yang pertama dampak terhadap atmosfer. Secara umum atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti planet bumi yang berfungsi sebagai pelindung terhadap berbagai kemungkinan adanya berbagai macam bentuk radiasi yang datang dari luar angkasa. Dampak yang dirasakan dari atmosfer ini adalah menipisnya lapisan ozon yang berada pada atmosfer sehingga menimbulkan panas yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi. Dampak kedua yaitu banjir dan tanah longsor. Pada musim hujan, angin banyak membawa air dari laut hujan yang akan dijatuhkan sebagai air di daratan Indonesia. Adanya perubahan suhu atmosfer karena pemanasan global jelas akan mempengaruhi arah angin dan berarti akan terjadi perubahan musim. Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Dampak yang kedua yaitu dampak pada kesehatan. Kasus demam berdarah dan malaria meningkat. Kondisi ini sangat nyambung bagi keluhan nyamuk sebagai lanjutannya penyakit DBD, ancaman diare sepanjang tahun, perubahan musim seperti berlebihnya aliran air di permukaan mengancam penyebaran penyakit melalui air. Nah, untuk yang terakhir, kita bakalan masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu upaya menanggulangi pemanasan global. Penanggulangan pemanasan global tidak dilakukan sendirian, tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat manusia. Penanggulangannya dimulai dari diri sendiri, diteruskan kepada lingkungan keluarga, lalu dilanjutkan ke lingkungan wilayah yang lebih luas, sampai pada lingkungan negara dan antar negara. Kegiatan penanggulangan pada umumnya mencakup: yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Dan kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai warga untuk mengurangi resiko dampak pemanasan global. Yang pertama, ada penghijauan lahan gundul dengan kenaikan kadar oksigen dalam lingkungan. Lapisan ozon dalam atmosfer akan bertambah naik. Adanya lapisan ozon di atmosfer secara tidak langsung akan memperkecil lubang ozon. Dengan kata lain, lubang ozon yang ada akan ditambal dengan kenaikan kadar oksigen dalam udara lingkungan. Apabila lubang ozon dapat diperbaiki, maka sinar ultraviolet yang datang berlebihan ditahan oleh lapisan ozon. Yang kedua, membuat area resapan di permukiman warga. Sumur resapan berfungsi untuk mengarahkan air ke dalam tanah sehingga mengurangi aliran permukaan. Berkurangnya aliran permukaan akan mengurangi genangan air dan krisis air bersih sekaligus mengurangi sampah. Yang ketiga, menanam tanaman terutama pepohonan. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya di daerah hulu, namun juga di daerah tengah dan hilir. Dan yang terakhir, beralih penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan. Itulah beberapa upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Semoga pertanyaan dari teman-teman mengenai pemanasan global sudah terjawab ya di video ini. Mari kita mencegah pemanasan global dengan melakukan langkah-langkah kecil, yaitu dengan menggunakan bahan ramah lingkungan.